Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Hasana, NIM 230913261153, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Mata kuliah Aplikasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Elsa Lufia Harmen, SKM MKes. Baiklah, saya akan membuat tugas tentang pengaplikasian SPSS. Yang pertama, kita akan membuat data di variabel view. Variabel yang pertama yang saya buat adalah nama. Nama tidak boleh menggunakan spasi, simbol, karakter khusus. Variabel nama menggunakan tipe string karena huruf. Yang kedua, variabel umur menggunakan tipe numerik karena angka. Yang ketiga, variabel jenis kelamin saya singkat menjadi JK menggunakan tipe string. Yang keempat, variabel agama menggunakan tipe string. Yang kelima, variabel pekerjaan ibu saya singkat menjadi PKibu, tipenya string. Yang keenam, saya akan membuat variabel pekerjaan ayah saya singkat menjadi PKya, tipenya string. Yang ketujuh, saya akan membuat variabel tingkat pendidikan saya singkat menjadi TINP, tipenya string. Untuk measure-nya kita rubah menjadi ordinal karena bertingkat atau ada tingkatan. Yang kedelapan, tinggi badan atau saya singkat menjadi TB, tipenya numerik karena angka. Yang kesembilan, berat badan saya singkat menjadi BB, tipenya numerik. Berikutnya, kita akan memasukkan data. Kita harus mengalihkan ke tampilan data view. Yang pertama, saya akan membuat nama di data view. Selanjutnya, saya akan membuat umur. Untuk menghilangkan 0, kita kembali ke variabel view. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya, kita akan kembali ke data view. Kemudian, saya akan mengisi jenis kelamin. Karena kata laki-laki tidak lengkap, kita harus beralih ke tampilan variabel view. Kita ubah width dari JK menjadi 9 atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke data view. Kemudian kita isi jenis kelaminnya lagi. Selanjutnya saya akan mengisi data agama. Selanjutnya, saya akan mengisi pekerjaan ibu. Selanjutnya, kita akan mengisi pekerjaan ayah. Saya akan mengisi tingkat pendidikan. Selanjutnya, saya akan mengisi tinggi badan. Kemudian, saya akan mengisi data berat badan. Selanjutnya, kita akan mentransform data. Yang pertama, kita akan mentransform umur. Klik transform. Kemudian, record into different variable. Kemudian klik umur, kita pindahkan ke kanan dengan cara mengklik panah. Kemudian kita beri nama. Untuk namanya saya ubah menjadi umur K. Dan labelnya umur kategorik. Selanjutnya klik all and new value. Untuk all value-nya saya isi di rank karena menggunakan angka. 19,
sampai 26, itu new value-nya 1. Lalu klik add. Selanjutnya 27 sampai 31, value-nya 2, lalu klik add. Selanjutnya 32 sampai 39, value-nya 3, klik add. Kemudian 40 sampai 45, value-nya 4, lalu klik add, klik continue, klik change, lalu OK. Maka data akan keluar pada output 1. Selanjutnya kita kembali ke data view. Maka kita bisa melihat hasil dari umur yang kita transform tadi. Untuk menghilangkan 0, kita beralih ke tampilan variable view. Kita ubah desimal dari umur kategorik menjadi 0. Selanjutnya saya akan mengisi value, klik tanda titik 3 untuk value labelnya sesuai dengan value yang ada di data view tadi. Pada kolom value saya isi 1, pada labelnya isi 19 sampai 26, klik add. Selanjutnya value-nya 2, labelnya 27 sampai 31, kemudian klik add. Selanjutnya value 3, labelnya 32 sampai 39, klik add. Kemudian value 4, labelnya 40 sampai 45, kemudian klik add. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis umur kategorik. Klik analisis, kemudian deskripsi statis, pilih frekuensi, kemudian kita klik umur kategorik, kita pindahkan ke kanan dengan cara mengklik panah, kemudian kita klik statis, kita klik mean dan median, kemudian continue, selanjutnya chart, klik p-chart, presentasi, kemudian continue, dan OK. Maka kita bisa melihat frekuensi dari umur kategorik. Untuk melihat presentasinya, kita klik p-chartnya 2 kali, klik elemen, show data label, close. Maka kita bisa melihat presentasi dari umur kategorik. Selanjutnya kita akan kembali ke data view. Selanjutnya saya akan mentransform data jenis kelamin. Klik transform, kemudian record into different variable, kemudian klik JK atau jenis kelamin, pindahkan ke kanan dengan cara mengklik tanda panah, kemudian kita ubah nama menjadi JKK dan labelnya JKK kategorik, lalu klik all and new value. Untuk all value-nya kita isi di value karena menggunakan huruf. Saya isi perempuan. New value-nya 1. Klik add. Selanjutnya value-nya laki-laki. Untuk kolom new value-nya saya isi 2. Lalu klik add, continue, lalu klik change. Selanjutnya OK. Kita bisa melihat record jenis kelamin pada output 1. Selanjutnya kita kembali ke data view. Untuk menghilangkan 0, kita beralih ke variable view. Kita ubah jenis kelamin desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kita akan mengisi value dari jenis kelamin kategorik. Kita klik value. Pada kolom value saya isi 1. Pada labelnya perempuan. Lalu klik add. Selanjutnya 2. Labelnya laki-laki. Kemudian klik add. Lalu OK. Selanjutnya kita akan menganalisis jenis kelamin kategorik. List analis, kemudian deskripsi statis, pilih frekuensi, kemudian klik jenis kelamin kategorik atau JKK kategorik, pindahkan ke kanan, kemudian kita klik statis, kita klik mean, median, lalu continue, selanjutnya chart, kita klik p-chart, presentasi, kemudian continue, lalu OK. Kita bisa melihat frekuensi dari jenis kelamin kategorik pada output 1. Selanjutnya, kita akan mencari presentasi dari jenis kelamin kategorik. Klik 2 kali p-chartnya, klik elemen, show data label, lalu close. Maka kita bisa melihat presentasi dari
jenis kelamin kategorik. Selanjutnya, kita kembali ke data view. Selanjutnya, saya akan mentransform data agama. Klik transform, kemudian record into different. Kita klik agama, kita pindahkan ke kanan dengan cara mengklik panah. Namanya saya ubah menjadi agama K. Untuk labelnya agama kategorik. Lalu klik all and new value, Islam. New value-nya 1. Klik add. Selanjutnya Kristen. Value-nya 2. Selanjutnya Hindu. Value-nya 3. Klik add. Selanjutnya Buddha. Value-nya 4. Lalu klik add. Continue. Klik change. Lalu oke. Sehingga kita bisa melihat record agama pada output 1. Selanjutnya saya akan kembali ke data view. Selanjutnya saya akan mengisi value-nya sama dengan data yang kita isi pada data view. Pada kolom value saya isi 1, labelnya Islam, klik add. Selanjutnya 2, Kristen, klik add. Selanjutnya 3, Hindu, klik add. Selanjutnya 4, Buddha, klik add, lalu oke. Selanjutnya saya akan menganalisis agama kategorik dengan cara mengklik analis, kemudian deskripsi statik, kita pilih frekuensi, kita klik agama kategorik, kita pindahkan ke kanan, kita klik statis, kita klik median, mean, selanjutnya continue, kemudian chartnya, kita klik picture, presentasi, continue, lalu oke. Kita bisa melihat frekuensi agama kategorik di output 1. Selanjutnya, untuk melihat presentasi, kita klik picture 2 kali, kita klik elemen, show data label, klik close, sehingga kita bisa melihat presentasi dari agama kategorik. Selanjutnya, saya akan mentransform data pekerjaan ibu. Kita klik transform, kemudian record into different variable, kita klik pekerjaan ibu variabel atau saya singkat menjadi pekebu. Kita klik panah, kita beri nama pekebu K dan labelnya pekebu kategorik. Lalu klik all and new value. All value-nya kita isi bekerja, value-nya 1, lalu klik add. Selanjutnya tidak bekerja, value-nya 2, lalu klik add, continue, lalu klik change, dan oke. Sehingga kita bisa melihat record dari pekerjaan ibu pada output 1. Selanjutnya kita beralih ke data view. Selanjutnya saya akan mengisi value. Value labelnya sesuai dengan data yang kita isi pada data view. Pada kolom value saya isi 1, labelnya bekerja, klik add. Selanjutnya 2, labelnya tidak bekerja, klik add, lalu oke. Selanjutnya kita akan menganalisis data dari pekerjaan ibu kategorik. Kita klik analis, kemudian deskripsi statik, kita pilih frekuensi, kita klik pekerjaan ibu kategorik, kita pindahkan ke kanan, kita klik statis, kita klik median, kita klik continue, kemudian kita pilih chartnya, kita klik picture, presentasi, continue, lalu oke. Sehingga kita bisa melihat frekuensi dari pekerjaan ibu pada output 1. Untuk melihat presentasi dari pekerjaan ibu kategorik, kita klik 2 kali picture-nya, kita klik elemen, show data label, close, sehingga kita bisa melihat berapa presentasi dari pekerjaan ibu. Selanjutnya kita kembali ke data view. Selanjutnya saya akan mentransform data pekerjaan ayah, klik transform, kemudian record into different variable, kemudian klik PKA atau pekerjaan ayah, kita pindahkan ke kanan, kemudian diberi nama PKA K dan labelnya PKA kategorik. Lalu klik all and new value. Selanjutnya kita isi all value-nya pada kolom value. Saya isi PNS dan untuk new value-nya pada kolom value-nya 1, klik add. Selanjutnya buruh, value-nya 2, klik add. Yang ketiga swasta, value-nya 3, klik add, kemudian continue. Kita klik change, lalu oke. Sehingga kita bisa melihat record pekerjaan ayah pada output 1.
Selanjutnya saya akan beralih lagi kepada data view. Untuk menghilangkan nol sama caranya dengan cara sebelumnya, kita beralih ke variable view, kita ubah pekerjaan ayah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya saya akan mengisi value dari pekerjaan ayah kategorik. Untuk value labelnya sesuai dengan data yang kita isi pada data view. Pada kolom value saya isi 1, labelnya PNS, lalu klik add, selanjutnya 2, labelnya buruh, klik add, selanjutnya 3, labelnya swasta, klik add, lalu OK. Selanjutnya kita akan menganalisis dari pekerjaan ayah. Kita klik analis, kemudian deskripsi statis, kita pilih frekuensi, kita klik pekerjaan ayah kategorik, kita pindahkan ke kanan, kita klik statis, kita klik median, lalu continue, selanjutnya chart, kita pilih p-chart, presentasi, continue, lalu OK. Sehingga kita bisa melihat bagaimana frekuensi dari pekerjaan ayah. Untuk melihat bagaimana presentasi dari pekerjaan ayah, kita klik p-chartnya 2 kali, kita klik elemen, show data label, kita close, sehingga kita bisa melihat bagaimana presentasi dari pekerjaan ayah. Selanjutnya kita beralih lagi ke data view. Selanjutnya saya akan mencari atau mentransform data dari tingkat pendidikan. Kita klik transform, kemudian record into different variable, klik TIN-P atau tingkat pendidikan, kita pindahkan ke kanan, kita beri nama TIN-PK, dan labelnya TIN-PK kategorik. Lalu klik all new value. Selanjutnya kita akan mengisi all value pada kolom value. Kita klik SD, new value-nya, pada kolom value-nya kita isi 1, lalu klik add. Selanjutnya SMP, value-nya 2, klik add. Yang ketiga SMA, value-nya 3, klik add. Selanjutnya S1, value-nya 4, klik add. Selanjutnya S2, value-nya 5, klik add, lalu continue. Lalu klik change, kemudian OK, sehingga kita bisa melihat record tingkat pendidikan pada output 1. Kemudian kita akan beralih lagi ke data view. Kemudian kita isi value-nya, value label sesuai dengan data view tadi. Pada kolom value saya isi 1, labelnya SD, klik add. Selanjutnya 2, labelnya SMP, klik add. Yang ketiga, labelnya SMA, klik add. Yang selanjutnya 4, labelnya S1, klik add. Selanjutnya 5, labelnya S2, klik add, lalu OK. Untuk menganalisis tingkat pendidikan, kita klik analis, kemudian deskripsi statis, kita pilih frekuensi, kita pilih tingkat pendidikan kategori, kita pindahkan ke kanan, kita pilih statis, kita klik median, continue, kita pilih chart, kita klik p-chart, presentasi, continue, lalu OK. Sehingga kita bisa melihat frekuensi dari tingkat pendidikan kategorik. Untuk melihat bagaimana presentasi dari tingkat pendidikan kategorik, kita klik 2 kali p-chartnya, kita klik elemen, kita klik show data label, kita close, sehingga kita bisa melihat bagaimana presentasi dari tingkat pendidikan kategorik. Selanjutnya kita kembali ke data view. Selanjutnya kita akan mentransform data tinggi badan. Kita klik transform, kemudian compute variable. Selanjutnya kita isi target variabelnya TBK. Selanjutnya kita klik kurung, kita klik TB, kita pindahkan ke kanan, per 100, kita tutup kurung, kita kalikan dengan, kita buka kurung lagi, kita klik TB, kita pindahkan ke kanan, dibagi atau per 100, kita klik OK, sehingga kita bisa melihat compute dari TBK atau recordnya. Selanjutnya kita kembali ke data view. Selanjutnya kita akan mencari BMI, kita klik transform, kita klik compute variable, kita buat target variabelnya menjadi BMI new, kemudian kita klik BB, kita pindahkan ke kanan, kemudian kita klik per, kemudian kita klik TBK, kita pindahkan ke kanan, kemudian klik OK, hasilnya akan keluar pada output 1.
Kemudian kita kembali lagi ke data view. Selanjutnya kita akan mencari BMIK, kita klik transform, kita klik record into different variable, kita klik BMI new, kita pindahkan ke kanan, kita beri nama BMIK, labelnya BMI kategorik, kita klik all and new value, selanjutnya kita akan mengisi all value-nya. Yang pertama saya akan mengisi rank lost track value karena dari data ada yang kurang dari 18,50 dan new value-nya saya isi 1, klik add. Selanjutnya saya akan mengisi di rank karena dari data ada yang sampai atau per 19 sampai 24,9 dan value-nya 2, kemudian klik add. Selanjutnya 25 sampai 29,9, new value-nya 3, klik add. Selanjutnya kita akan mengisi di rank value track height karena dari data ada yang tinggi atau lebih dari 30, value-nya 4, kita klik add, continue, lalu klik OK, sehingga kita bisa melihat record BMI new pada output 1. Selanjutnya kita akan kembali ke data view. Selanjutnya untuk menghilangkan 0, kita beralih ke variable view, kita ubah desimal dari BMIK menjadi 0, kita klik value-nya, kita klik value. Selanjutnya kita akan mengisi value label sesuai dengan data view tadi. Pada kolom value saya isi 1, pada labelnya kita buat kurang dari 18,50, kita klik add. Selanjutnya value kedua kita klik 18,50 sampai 24,9, kita klik add. Selanjutnya value 3 labelnya 25 sampai 29,9, kita klik add. Selanjutnya value 4 labelnya lebih dari 30, kita klik add. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis BMIK, kita klik analis, kita pilih deskriptif statis, frekuensi. Selanjutnya kita masukkan atau kita klik BMI kategori, kita pindahkan ke kanan, kita klik statis, kita klik median, kemudian continue. Selanjutnya chart, kita pilih pie-chart, kita pilih presentasi, kita pilih continue, kita klik OK, sehingga kita bisa melihat frekuensi dari BMI kategorik pada output 1. Untuk melihat presentasi dari BMI kategorik, kita mengklik 2 kali pie-chartnya, kita klik elemen, kita klik show data label, kemudian close, sehingga kita bisa melihat bagaimana presentasi dari BMI kategorik. Selanjutnya kita kembali ke data view. Sekian tutorial SPSS dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.